Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah pengikut mengaji yang semoga Allah kita bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Lanjut kita akan membahas kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainub rahimahullah Ta'ala dengan tema dosa-dosa besar, dan kita masuk di bagian yang kedua. Para hadirin sekalian, informasi yang kami dapat dari Ustadz bahwa beliau menyampaikan permohonan maafnya kepada kita semua. Beliau minta izin untuk terlambat beberapa menit untuk bergabung bersama kita dikarenakan beliau masih dalam perjalanan menuju rumahnya. Insya Allah beliau akan segera bergabung bersama kita, dan doakan semoga Allah memberikan kemudahan pada Ustadz untuk bisa segera bergabung bersama kita dalam majelis. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, seperti biasanya kami akan buka sesi tanya jawab nanti di akhir kajian. Bagi para ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan untuk bisa menekan tombol raise hand untuk bisa bertanya langsung, ataupun bisa dengan mengetikkan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan dikirimkan kepada kami untuk kami bacakan. Kemudian kami juga himbau kepada para hadirin sekalian untuk menyebarkan informasi kajian kita pada malam hari ini seluas-luasnya kepada kaum muslimin. Semoga kita mendapatkan pahalanya, keberkahannya, dan juga kaum muslimin semuanya. Baik, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Kemudian untuk tanya jawabnya, maka akan kami prioritaskan ya yang pertanyaan sesuai dengan tema. Adapun yang tidak sesuai tema tetap kami perbolehkan, namun akan kami prioritaskan bagi yang sesuai dengan tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas, gambar jelas. Suara jelas Ustaz, Alhamdulillah, gambar juga jelas. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Mohon maaf agak terlambat. Tadi di sini agak hujan. Baik Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, majelis sudah dibuka barusan Ustaz. Jika sudah siap bisa langsung dimulai. Tafadhol Ustaz. Baik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-29 dari bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji eh, kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema, yaitu penulis masih mengatakan anwa'ul kabair, macam-macam dosa besar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-kabair fil aqidah, dosa-dosa besar di dalam perkara akidah, yaitu di antaranya syirik akbar, yaitu memalingkan macam ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, atau mengatakan bahwa atau meyakini bahwa undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, atau meyakini bahwa undang-undang tersebut sama dengan Al-Quran dan Sunnah, atau juga meyakini bahwa boleh berundang-undang dengan selain Al-Quran dan Sunnah. Atau dan juga termasuk daripada dosa besar di dalam akidah adalah syirik kecil seperti ria, yaitu beramal dengan memperlihatkan amal tersebut atau memperbagus amal tersebut agar dipuji atau agar dapat. Kemudian selanjutnya juga adalah termasuk daripada ria ataupun syirik kecil, yaitu belajar agama untuk dunia. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah menyembunyikan ilmu agama yang wajib, tidak mau mengajarkan. Kemudian khianat, tidak amanah, mempercayai tukang ramal, dukun, tukang sihir, atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau juga bernazar untuk selain Allah. Ini termasuk daripada dosa-dosa besar di dalam akidah. Termasuk di dalamnya adalah mempelajari sihir, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian juga bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian
Muslim, mengkafirkan seorang Muslim tanpa kebenaran, dan tidak mengkafirkan orang-orang kafir, mendustakan atas nama Allah dan Rasulnya, seperti berdusta dengan menyebarkan hadis-hadis palsu, padahal dia mengetahui bahwa itu adalah hadis palsu. Kemudian seperti juga merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian menempeleng pipi, merobek baju, menggundur rambut bagi perempuan yang mendapatkan musibah dan dia tidak sabar atas musibah tersebut. Kemudian mendustakan takdir, kemudian menggantungkan jimat. Ini termasuk dosa-dosa besar yang kita pelajari dalam perkara akidah. Saya ingin komentar dari Ustadz. Ini semua sudah dipelajari ya Ustadz ya. Takut salah salah batas. Ya. Kemudian ada dosa besar di dalam berkaitan dengan nyawa dan akal. Nulis berkata, qatlun nafsi bighairi haq, yaitu membunuh seseorang tanpa kebenaran. Kemudian yang kedua, yahraqul insan awil hayawan bin nar, menyembunyikan, membakar manusia atau hewan dengan api. Kemudian juga termasuk di dalamnya istitalah ala dhaif awi zaujah, berbuat zalim terhadap istri, awi tilmid, terhadap murid, awil khadim, terhadap pembantu, awil dabbah, terhadap hewan, awil ghibah wan namimah, atau melakukan ghibah atau namimah. Kemudian minum minuman yang memabukkan dengan segala macam jenisnya, seperti minuman khamar ataupun seperti eh, nabid, cairan dari misalkan anggur yang sudah difermentasi, kemudian juga whisky dan yang lain-lainnya. Termasuk daripada dosa besar juga adalah memakan racun atau memakan daging babi, memakan bangkai tanpa ada terpaksaan ataupun dalam keadaan terpaksa. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah minum minuman yang membahayakan atau mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan seperti rokok, hashish, dan semisal. Dan membunuh seseorang tanpa kebenaran, membunuh diri sendiri walaupun dengan hanya merokok, yaitu seseorang membunuh diri sendiri dengan perlahan-lahan. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Akhi Nabil, apakah ini sudah dibahas atau belum ya? Nah, terlewat karena perkara-perkara tersebut penting-penting semua yang saya sebutkan. Nah, di dalam catatan saya sudah sampai di situ ya. Sampai permasalahan dosa besar rokok. Apakah terlalu cepat tanda saya ataukah apa namanya memang di situ batasannya? Mohon diberitahu di Nabil atau Ustaz. Sudah sesuai Ustaz kalau dari Ana juga. Baik. Sekarang kita lanjutkan, termasuk daripada dosa besar di dalam diri dan akal, atau dosa besar yang berkaitan dengan diri dan akal, yaitu wal jidal bil batil, berdebat dengan kebatilan.
Apa yang dimaksud dengan berdebat dengan kebatilan? Ya, eh, yang dimaksud di sini adalah seseorang di antara maknanya yaitu dia berdebat untuk sekedar debat, bukan mencari kebenaran. Ya, dia berdebat untuk sekedar berdebat, bukan mencari kebenaran. Atau dia berdebat yang penting debat, bukan hanya untuk mencari kebenaran. Dia berdebat uh, dengan alasan-alasan yang menyimpang, dengan perkataan-perkataan yang dusta, ya. Tujuannya adalah untuk menolak kebenaran atau tujuannya adalah untuk seseorang membela hawa nafsunya. Nah, ini termasuk hal yang terlarang dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 5, "Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhiru bihil haq." Dan ia mendebat orang-orang kafir dengan kebatilan, atau orang-orang kafir membantah dengan kebatilan agar meredam atau menenggelamkan kebenaran. Meredam atau menenggelamkan kebenaran. Agar kebenaran tidak nampak di tengah kaum muslimin. Nah, ini namanya al-mujadalah bil batil. Yaitu seseorang mendebat dengan kebatilan. Dia berdebat bukan ingin kebaikan. Dia berdebat ingin hanya sekedar berdebat, hanya sekedar menyanggah, ya, hanya sekedar ingin hawa nafsu dan seterusnya. Kemudian wadzulmun nas wal i'tida alaihim. Zulmun nas wal i'tida alaihim. Kezaliman terhadap manusia dan berbuat dosa besar dengan mengganggu mereka. Ini dilarang dalam agama Islam. Karena Islam itu agama damai. Tidak boleh memberikan keburukan terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan sekali-kali kamu mengira Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Surat Al-Ibrahim ayat 42. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan kezaliman pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kezaliman. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat As-Surah ayat 42, "Innamas sabilu 'ala alladziina yadhlimuna an-nasa bighairi wa yabghuna fil ardi bighairi haqq." Sesungguhnya as-sabil, jalan, yaitu jalan menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Atas orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap manusia dan menginginkan di bumi hal-hal yang buruk tanpa kebenaran. Hal-hal yang buruk tanpa kebenaran. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 42. Begitu juga Allah berfirman, "Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang
melanggar batasan-batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang berbuat zalim. Maka ini sesuai yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat yang menunjukkan dosa besarnya berbuat kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksud di sini adalah eh, macam-macam. Seperti misalkan mengambil harta orang tanpa kebenaran atau membunuh orang tanpa kebenaran atau eh, menghilangkan nyawa seseorang tanpa kebenaran atau menggugurkan kehormatan seseorang tanpa kebenaran. Ini termasuk kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqul zulm, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Padahal pada hari kiamat kita sangat memerlukan cahaya untuk berjalan di atas sirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk berjalan di atas sirat. Dan berjalan di atas sirat, siratnya gelap, memerlukan cahaya. Salah satu hal yang membuat kita bisa berjalan adalah cahaya. Dan salah satu yang memadamkan cahaya adalah kezaliman. Hati-hati, jangan berbuat zalim. Kemudian selanjutnya juga hadis riwayat Muslim. La tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qurana. Sungguh hak-hak tanggungan-tanggungan akan ditunaikan kepada yang memilikinya pada hari kiamat. Sampai diteret untuk kambing yang patah tanduknya sehingga eh, kambing yang mematahkan tanduknya dimintai pertanggungjawaban. Ini termasuk daripada dosa besar yang apabila seseorang berbuat kezaliman. Kenapa kezaliman termasuk dosa besar? Karena Allah mengharamkan kezaliman. Sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman di antara kalian hal yang diharamkan. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa kezaliman dosa besar. Kenapa? Karena Allah mengharamkan kezaliman atas diri. Berarti siapa yang melanggarnya, dia melanggar dosa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, orang yang berbuat zalim bisa-bisa siksanya disegerakan di dunia. Perhatikan. Amin dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Tidak ada dosa yang lebih ingin Allah Subhanahu wa taala menyegerakan siksanya di dunia dibandingkan al-baghi wa qati'atir rahim. Salah satu dosa tersebut adalah zaliman, al-baghi, kezaliman, dan qati'atur rahim, dan memutuskan hubungan rahim. Nah, ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala
siksa disegerakan di dunia. Siksanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa kezaliman adalah dosa besar? Karena Allah tidak akan mengampuni kezaliman kecuali setelahnya seseorang mengembalikan hak orang yang pernah ia zalimi. Mengembalikan hak orang yang pernah ia zalimi. Ini bahayanya orang yang berbuat kezaliman. Jadi taubat saja nggak cukup. Harus dia halul, minta halal. Seperti misalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi. Barang siapa yang di sisinya ada kezaliman untuk saudaranya. Min irdihi. Baik dalam urusan kehormatannya, aushi, atau sesuatu apapun. Fal yatahallal minhu al-yawma. Maka minta halal ya darinya hari ini, yaitu sekarang saat di dunia. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum nanti di akhirat tidak ada dinar atau dirham. Mungkin lahu amalun salih, ukhidha minhu biqadri madlamatih. Kalau seandainya dia memiliki amal saleh, maka diambil darinya sebesar kezalimannya. Fa illam yakun lahu hasanah, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau seandainya dia tidak memiliki amal saleh, pahala, diambil darinya, diambil dari dosa-dosa orang yang ia zalimi. Kemudian ditorehkan kepada diri. Ini bahayanya kezaliman. Saya sudah bilang kezaliman, masuk hal-hal yang kezaliman adalah diantaranya menghilangkan nyawa, menghilangkan harta, menggugurkan kehormatan, ataupun yang lainnya. Tanpa dilakukan tanpa dengan kebenaran. Nah, kita lanjut. Kemudian wadhulmun nas wal i'tida' alaih wa raddil haqq, dan menolak kebenaran. Ini termasuk daripada dosa besar, menolak kebenaran, ya, di dalam agama Islam. Ini termasuk daripada dosa. Dan kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan menolak kebenaran adalah menolak kebenaran setelah nampak, atau menolak menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Kenapa dia termasuk daripada dosa besar? Karena orang Islam itu dia terkenal dengan al-istislam lillah bitauhid. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menolak kebenaran ini adalah sebuah takabur, sikap takabur. Sikap mengikuti hawa nafsu. Padahal jelas sudah dalilnya. Menolak kebenaran berarti dia penolakan beberapa hal yang merupakan fundamental dalam agama Islam. Seperti menolak dalil syariat, atau menolak hukum syar'i, menolak kewajiban yang telah Allah wajibkan. Ini termasuk daripada dosa besar. Misalkan ayat yang menunjukkan akan hal itu adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang diingatkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menolaknya.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan ya, bukan orang yang memakai pakaian yang bagus, bukan. Kesombongan adalah seorang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan sekali lagi, menolak kebenaran adalah kesombongan. Dan orang yang sombong tidak akan masuk surga. Dan yang sombong tidak masuk surga berarti menunjukkan bahwa penolakan kebenaran yang menyebabkan kesombongan tadi termasuk daripada dosa besar. Karena diancam dengan siksa, yaitu tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam kalbunya ada dari kesombongan seberat dzarrah. Potret-potret orang yang menolak kebenaran di antaranya adalah menolak dalil-dalil syariat dengan meragukan dalil tersebut atau dengan mentakwil, menafsirkan dengan kebatilan terhadap dalil-dalil tersebut. Kemudian termasuk dosa besar juga potretnya yang menolak kebenaran juga adalah yaitu menolak mengakui kebenaran, mengakui kesalahan, menolak mengakui kesalahan padahal sudah tegak kepadanya hujjah, sudah tegak kepadanya dalil. Kemudian termasuk potret dari menolak kebenaran adalah tidak mau mengembalikan hak orang yang pernah dizalimi. Ya, tidak mau mengembalikan hak orang yang pernah dizalimi. Termasuk daripada penolakan terhadap kebenaran juga adalah menolak nasihat yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal dia sangat memerlukan nasihat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah awil ghadab minhu atau murka dari kebenaran. Sama tadi ya dengan tadi. Wasukhriyah. Masuk daripada dosa besar adalah as-sukhriyah. Itu menghina, mencela, merendahkan orang lain. Ini termasuk daripada dosa besar. Nah, ini berarti merendahkan kehormatan manusia dan merasa tinggi di hadapan mereka. Nah, jadi yang namanya as-sukhriyah, menghina, itu maksudnya adalah menghina manusia, merendahkan manusia, menampakkan aib yang ada pada manusia, menertawakan yang ada pada manusia, termasuk daripada dosa besar. Dalilnya yang menunjukkan akan hal tersebut adalah dosa besar, surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan min wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Yang artinya, wahai orang beriman, janganlah suatu kaum menghina, merendahkan kaum yang lain. Mungkin mereka lebih baik dari mereka. Dan janganlah perempuan menghina perempuan yang lain. Mungkin mereka dihina lebih baik daripada mereka yang menghina. Itu juga Allah berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1. Wailun likulli humazatin lumazah. Neraka wail bagi setiap orang yang humazah, lumazah. Humazah adalah yang menghina. Humazah artinya adalah yaitu
yang suka mencaci manusia, suka merendahkan manusia, ya, yang suka menggibah manusia, baik dengan isyarat, dengan mata, dengan tangan, dengan dahi. Sedangkan lumazah adalah menghina dengan lisan. Itu bedanya humazah dengan tangan, dengan isyarat. Sedangkan lumazah menghina, merendahkan dengan lisan. Ini semua adalah tercela dalam agama Islam. Eh, Kemudian juga dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, bihasab imri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai sebuah keburukan ketika dia menghina saudara muslimnya. Ketika dia menghina saudara muslim. Kemudian juga eh, kalau ada orang bertanya, kenapa menghina itu termasuk dari dosa besar? Karena sebagaimana saya sebutkan, itu adalah perendahan terhadap kehormatan seseorang. Dan kehormatan orang muslim di dalam agama Islam sangat terjaga. Kemudian juga itu dalil orang menghina itu bukti bahwa dia adalah menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri adalah dosa besar. Kemudian juga menghina, mencela, caci itu kebiasaan orang munafik. Orang munafik melakukan dosa besar. Potret-potret penghinaan seperti misalkan menghina dengan bentuk tubuh, menghina dengan strata ekonomi, strata eh, menghina nasab, ini termasuk daripada menghina. Kemudian menghina dengan sebuah kesalahan. Bahkan kadang-kadang kesalahannya tidak sengaja. Menghina orang yang melakukan maksiat. Melakukan maksiat tidak boleh dihina. Akan tetapi yang melakukan maksiat hendaknya dia diberi nasihat agar meninggalkan maksiatnya tersebut. Termasuk di dalamnya adalah menghina orang yang istiqamah di jalan Allah. Menghina para ulama, menghina para pendakwah, termasuk daripada penghina. Kemudian selanjutnya adalah wasabbil muslim. Wasabbil muslim. Dan menghina orang muslim. Ini juga termasuk daripada dosa besar di dalam agama Islam. Eh, Sebabnya sama karena merendahkan kehormatan. Padahal kehormatan salah satu daripada maksud syariat untuk dijaga. Dan hadis yang menunjukkan akan hal ini bahwa menghina orang muslim adalah dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur." Artinya mencaci, menghina orang muslim adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ini dalil yang begitu tegas. Tidak boleh seorang muslim menghina, caci, merendahkan. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Selamat dari lisannya dan tangannya. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim diharamkan untuk sab wasyatam, menghina, merendahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Yang artinya, dan janganlah kalian saling memberikan nama-nama pasti. Ini menunjukkan dosa besarnya mencaci. Baik.
Bagaimana seseorang potret penghinaan itu yang terlarang, yaitu dengan cara mendoakan keburukan, melaknat, kemudian memberikan gelar-gelar buruk daripada penghinaan. Kemudian juga menghina melalui media sosial, kemudian menghina dengan cara tersembunyi, kiasan. Ini termasuk daripada penghinaan. Atau menghina secara langsung, menghina secara langsung dan sabbi ahadus sahabah atau menghina salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini juga termasuk daripada dosa besar, ya, menghina salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sahabat Nabi telah diridhai oleh Allah Subhanahu. Maka ahlus sunnah wal jamaah beranggapan atau berpendapat bahwa termasuk dosa besar menghina sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa itu sahabat? Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-Islam. Seorang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keislaman. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil diharamkannya menghina salah seorang dari sahabat Nabi siapapun dia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100 yang menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu diridhai oleh Allah. Allah saja meridhai, maka siapa yang menghinanya termasuk dia termasuk orang yang buruk. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasif. Janganlah kalian menghina sahabat. Jikalau salah seorang di antara kalian, yaitu selain sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, bersedekah sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan sampai pahala sedekahnya sebagaimana yang disedekahkan oleh para sahabat Nabi, salah seorang dari mereka satu mut atau setengah mut. Satu mut artinya dua tangan lelaki normal atau seorang non normal, atau setengah mut satu genggaman. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah berapa eh, beratnya gunung Uhud tersebut? Berapa beratnya gunung Uhud tersebut? Karena disebutkan, sering sekali disebutkan eh, apa namanya, mendapatkan harta sebesar gunung Uhud, harta sebesar gunung Uhud begitu ya. Maka disebutkan oleh eh, ulama bahwa ataupun ahli dari bebatuan kemudian juga dari gunung-gunung bahwa gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 7,5 meter panjangnya. Kemudian lebarnya sekitar 1077 meter. Ya. Kemudian eh, dia bentuk gunungnya itu seperti sekitar limas gitu ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diukur adalah sekitar 18,85
miliar ton. Ya. Ini hitungan ya seperti itu. Nah, dan belum ada dalil yang pasti tentang itu. Dan ini termasuk daripada dalil, kembali kita ke permasalahan tadi, termasuk dari dalil yang menunjukkan dilarangnya seorang muslim untuk menghina salah seorang dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menghina diharamkan? Menghina sahabat Nabi. Jawabannya adalah karena berarti mencela orang yang telah disucikan oleh Allah, orang yang telah diridhoi oleh Allah. Yang pertama, yang kedua, mencela secara tidak langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana orang yang tercela dijadikan sahabat dan orang terdekat. Kemudian yang ketiga berarti menganggap Al-Quran dan hadis ini adalah buruk karena berasal dari para sahabat yang buruk daripada hal yang tercela. Kemudian juga ini adalah kebiasaan orang-orang pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah. Maka mereka senantiasa mencela salah seorang dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat-takabbur wal-'ujbu wat-tajassus. At-tasammu 'alan nas bima yukhfun. Yang artinya termasuk daripada dosa besar adalah menyombongkan diri. Ini sudah kita bahas tadi. Al-'ujub. Ujub adalah dosa besar, sangat besar, ya. Dan apa itu ujub? Ujub adalah an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Dia menganggap dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia mengagungkan dirinya, mengagungkan hasil karyanya, dan lupa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ujub itu merasa dirinya itu sempurna, yang lain itu semuanya punya kekurangan. Padahal tidak ada yang sempurna. Dalil diharamkannya ujub diantaranya adalah fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa suci diri kalian atau mensucikan diri kalian. Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, ta'atun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i nafsi. Itu sifat bakhil yang ditaati, sifat hawa nafsu yang diikuti, dan seorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ini hadis menarik ini karena uh, jujur saja ini kajian Bumiku Mengaji ini melalui beberapa fase dan periode. Saya ceritakan untuk tahadusan bin ni'mah. Jadi awal-awal saya berumroh dengan keluarga Abu Abdurrahman Nabil yang sekarang di Perancis. Kemudian setelah pulang umroh, kita minta kajian online. Kemudian setelah itu, kajian online-nya judulnya adalah Ma Ba'dal Maut, kehidupan setelah kematian. Dan itu beberapa kali pertemuan. Selesai kajian tersebut, kemudian kita bahas tiga hadis, ya, hadis ini. Tiga perkara yang binasakan, tiga perkara yang menyelamatkan. Pelan-pelan ini juga beberapa pertemuan. Sampai akhirnya kita baca kitab ini, yaitu Taujihat di Islahil Fardi wal Mujtama. Bimbingan untuk pribadi dan masyarakat. Dan kajian ini juga naik surut. Kadang ngantuk, kadang jamaahnya bosen gitu ya. Tak begitulah di dalam kehidupan. Yang jelas hadis ini saya masih ingat bahas dengan kawan-kawan waktu itu namanya masih belum Bumiku Mengaji, tapi lupa saya apa namanya nih.
Dan dulu juga hostnya belum ada Ustadz yang sebagai host. Ya, mudah-mudahan semua yang disampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Baik, kenapa ujub merasa bangga dengan diri sendiri itu termasuk daripada dosa besar karena dia menafikan tauhid. Orang yang bertauhid menyandarkan pemberian kelebihan kepada Allah. Orang yang ujub tidak menyandarkan kepada diri. Kemudian ujub itu mesin penggeraknya kesombongan. Orang bisa sombong karena ujub. Kedua, yang ketiga adalah ujub menghapuskan amal halal. Kemudian juga ujub membuat susah seseorang untuk bertobat gara-gara ujub. Ya. Potret-potret ujub banyak. Ujub dengan yang dia sudah dakwah yang sudah dia lakukan. Kemudian ujub dengan nasab, ujub dengan harta, ujub dengan pangkat, ujub dengan pendapat dia yang baik, ujub dengan amalan, ujub dengan ada lagi parah lagi. Dia ujub dengan amalan orang lain. Jadi orang lain yang berbuat dia ujub dengan amalan orang lain tersebut. Ya, ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Ujub dengan amalan orang lain. Ini misalkan dia merasa bangga dengan amalan orang lain padahal bukan dia yang mengamalkannya. Padahal bukan dia yang mengamalkan. Kemudian selanjutnya adalah at-tajassus, at-tasammu 'ala nas bima yukhfun. Tajassus artinya memata-matai ataupun menguping apa yang disembunyikan oleh orang. Ini termasuk daripada dosa besar. Ya, tidak boleh kita seseorang tajassus. Dalil yang menunjukkan bahwa tajassus diharamkan dalam agama Islam yaitu hadis ayat Al-Qur'an wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhihi mait fakarihtum. Yang artinya wahai ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari perasaan. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah seseorang memata-matai, mengintai-ngintai, mendengarkan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian juga ada hadis yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'u awratin. Jangan kalian mengikuti aurat-auratnya kaum muslimin. Aurat itu maksudnya sesuatu yang tidak pantas untuk innahu man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allahu auratah. Siapa yang mengikut-ngikut aurat saudaranya muslim, maka Allah akan mengikuti auratnya juga. Wa man tatabba'a Allah auratah yafdahu walau fi jawfi bait. Barang siapa yang Allah intai auratnya, maka Allah akan hinakan dia walaupun dia di dalam rumah. Termasuk daripada tajassus, yaitu mengintai-ngintai, memata-matai, mendengarkan yang tidak patut untuk didengar. Zaman sekarang banyak sekali. Kemudian wal wisyayatu indal hakim lil idza wal kadhibi fi ghalibi akhwalih, yaitu seseorang berkelit di hadapan hakim untuk memberikan gangguan terhadap orang lain atau untuk berdusta di kebanyakan ucapan. Ini termasuk daripada dosa besar.
Kemudian termasuk daripada dosa besar juga wat-tamatsil wat-taswir li dzatir ruh min ghairi darurah. Termasuk daripada dosa besar adalah membuat patung ataupun gambar-gambar makhluk hidup tanpa ada hal yang sangat darurat untuk melakukan. Ini termasuk daripada dosa besar. Dan eh, yang paling paling utama dari hal ini adalah bahwa membuat gambar-gambar, patung-patung, makhluk hidup itu adalah dzari'ah ila syirik. Ini adalah sarana kepada kesyirikan. Sejarah tidak bisa berbohong. Dan kenapa bisa sarana kepada syirik? Karena akhirnya nanti diagungkan patung-patung tersebut, dimuliakan patung-patung tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang artinya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah seorang yang menggambar makhluk hidup ya. Dalam hadis yang lain, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli surah sawwaraha nafsun fayu'adzabu biha. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup di dalam neraka dijadikan untuknya di setiap gambar yang dia gambar nyawa yang akan menyiksanya. Ini bahaya. Menggambar makhluk hidup. Ya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalb wala surah. Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk hidup atau patung makhluk hidup. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua menunjukkan kepada dosa besar. Kecuali kalau dalam keadaan darurat seperti misalkan di zaman sekarang fotografi ya. Seperti hawiyah, KTP, hawi rukhsah, surat izin mengemudi, tahu Jawa atau seperti paspor. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan dosa besar yang dua yang berkaitan dengan diri dan harta yang berkaitan dengan diri dan harta. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dosa besar yang ketiga yang berkaitan dengan harta. Yang berkaitan dengan harta. Kalau tadi berkaitan dengan diri dan harta. Nah, silakan. Nah, Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas sehat dan ilmunya yang disampaikan kita semua. Para ikhwah sekalian, kami persilahkan di sesi ini untuk yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand ataupun yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat dikirimkan kepada kami. Baik, akan kami persilakan sesuai dengan urutan yang sudah raise hand. Pertama kami berikan izin kepada Bapak Tarmizi untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ustaz Agung. Pak Ustadz, mohon ditambah ilmu kami yang tadi sempat kami dengar terkait dengan ujub, tapi dengan amal orang lain. Mungkin mohon diberi contoh yang diterangkan oleh para ulama sehingga mungkin kami bisa menghindar dari perbuatan tersebut, Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas penjelasan tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti orang munafik, Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ini seperti orang munafik, Pak. Yaitu mereka itu beramal dengan membanggakan diri dengan amalan orang lain. Banggakan diri dengan amalan orang lain. Seperti misalkan bersedekah. Mereka mengatakan ini
Kalau bukan nenek moyang saya yang bersedekah, maka niscaya tidak akan bisa seperti ini. Nah, gitu. Jadi bukan dia yang bersedekah, tapi nenek moyangnya yang bersedekah. Ini kan sekolahan hasil kakek saya yang apa namanya, membangunnya. Sekolahan kan hasil kakek saya yang membangunnya. Nah, ini contoh-contoh Pak dari apa, dosa beramal dengan dengan amalan orang lain. Jaz- Jazakallah khairan Pak Ustaz. Barakallah. Ustaz Jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan untuk Bapak Abi Yahya bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ustaz, bagaimana semisalkan kita pernah menggibah orang lain, tapi orang yang digibah itu nggak tahu gitu, dan dia udah meninggal gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Yang Saya jawab dulu ya Pak. Iya, Ustaz. Yang namanya gibah itu nggak diketahui oleh orangnya. Kalau diketahui oleh orangnya itu namanya menghina. Kalau diketahui oleh orangnya menghina. Kalau gibah itu memang tidak diketahui oleh orangnya. Seseorang bicarakan orang lain dan ia tidak diketahui oleh orang lain tersebut. Makanya kan Rasul SAW bersabda, "Dzikruka akhaka min dzikr." Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, yang dia tidak ketahui. Kalau yang dia sudah ketahui, yang diketahui hadapannya, itu namanya menghina. Nah, nah, silahkan Pak. Lalu kalau misalnya kita udah pernah gitu, cara terbaiknya gimana, Ustaz? Ya, ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama bagaimana cara bertaubat dari ghibah yang telah. Yang pertama adalah seseorang tidak menghibahnya lagi, langsung tanpa tunda, tidak menghibahnya lagi. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa riba tersebut. Yang ketiga, tidak bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, minta halal dari orang yang pernah deribah. Nah, minta halal ini ada penjelasan. Ada penjelasannya. Yang pertama yaitu apabila memberitahukannya mendatangkan kerusakan. Saya pernah menggibah engkau, wahai fulan. Maka mendatangkan keributan, kerusakan. Maka pada saat itu akan lebih baik dia mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita saling bermaafan ya Pak. Nah ini lebih baik dia berlaku seperti itu. Ya, dia beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut yang pernah dia ribahi. Dia mendoakan orang tersebut di tempat-tempat yang baik. Dia menyebutkan kebaikan orang tersebut di majelis-majelis yang pernah dia riba. Kemudian dia membela kehormatan diri orang yang pernah dia riba. Nah, apakah diterima taubatnya orang yang pernah riba tanpa dia minta halal kepada orang yang diribahinya? Iya, terima. Cuma tetap Pak, nanti di hari kiamat kita akan berhadapan dengan semua orang yang pernah kita riba. Dengan semua orang yang pernah kita riba. Sampai nanti
seseorang masuk ke dalam surga benar-benar bersih. Tidak ada lagi hal yang berkaitan dengan hak orang lain pada dirinya. Wallahu a'lam. Dan para Ah, ulama mengatakan ghibah itu malah adalah keperbuatan orang yang, mohon maaf bahasa saya, ahmak, yang dungu, kemudian bodoh-bodohnya berlipat-lipat. Karena untuk apa dia menghibah? Oh, dia memberikan pahala gratis kepada orang lain. pertanyaan kedua boleh Ustaz. Silakan. Boleh Kak? Kan tadi kan ada penjelasan tentang larangan menggambar makhluk hidup. Lalu bagaimana kita kalau seumpama di kelas gitu, Ustaz, terpaksa menggambar hewan gitu, tapi nggak seperti aslinya, cuma cuma apa namanya ya sekedarnya aja, bentuknya sekedarnya gitu, nggak mirip seperti aslinya. Misalkan gambar kucing gitu, nggak mirip kayak kucingnya gitu. Yang kemudian gambar apa pohon gitu, itu bagaimana satu hukumnya? Bismillah. Alhamdulillah. Untuk gambar-gambar makhluk yang tidak serupa, maka tetap dijauhi. Kalaupun harus menggambar faceless, tanpa muka, karena setiap makhluk pasti ada mukanya, maka dia tanpa muka. Atau setiap makhluk pasti ada kepalanya, maka kepalanya mungkin dipotong gitu ya. Potong. Itu kalau harus, kalau tidak ya buat yang lain aja. Kemudian pohon bukan makhluk hidup yang ada seperti nyawanya, yang seperti manusia, hewan. Pohon ya pohon, tidak mengapa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membolehkan untuk menggambar pohon dan pemandangan. Allahu a'lam. Nah, yang lain? Yang ketiga Ustaz, Hmm. eh, biasanya ini orang-orang yang benci dakwah sunnah itu kadang-kadang suka suka kita omong suka kita bilang ke dia, kok ini kok orang ODGJ dijadikan wali gitu. Itu bagaimana satu hukumnya? Hmm. Lebih baik dinasihati saja ya, bahwa orang yang menjadi wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang gila. Nasihati saja. Sebutkan alladzina amanu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Nah, Allah. Yang lain silakan. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wassalamu. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami beri kesempatan untuk Ibu Nur Aini bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mohon bertanya Ustadz, jikalau kita diberi amanat, kita diberi amanat, tapi orang itu minta bukti bahwa amanatnya itu sudah disampaikan. Misalnya seperti beli sembako, diserahkan sama si Fulan. Nah itu dia minta foto atau minta bukti lah, sekedar untuk sembakonya difoto sudah diserahkan sama si Fulan. Itu menurut Ustadz bagaimana? Apakah memang diperbolehkan atau kita sudah sekedar memberikan amanat, ya sudah urusan yang diberi amanat itu untuk menjalankan atau bagaimana? Atau memang boleh dengan bukti tersebut? Sekala heran, Bismillah, makasih Ustaz. alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, boleh saja untuk dokumentasi, tidak mengapa, agar menjadi kepercayaan bagi yang diberi dan memberi. Wallahu a'lam. Tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan menghinakan orang miskin, jangan menghinakan orang yang lagi kesusahan. Dan ini mungkin saya kasih nasihat kepada relawan ya.
relawan di daerah-daerah bencana, terutama yang sekarang di Sumatera dan Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, kemudian keberkahannya di dalam bencana ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima orang-orang yang mati syahid karena tenggelam sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat bagi kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Adapun bagi relawan, saya nasihatkan agar jangan terlalu diforsir untuk pembuatan konten-konten video. Kita sedang masak, kita sedang begini-begini. Mungkin yang tidak terlalu penting, maka tidak perlu untuk divideokan. Tentunya yang tersembunyi lebih baik daripada yang dibuat konten. Adapun untuk dokumentasi, sehingga amanah tersampaikan, sehingga yang memberikan bantuan juga merasa puas dengan apa yang disampaikan, dan juga bisa sebagai bahan untuk bisa menggalang donasi kembali, maka ini tidak. Tetapi misalkan saya beri contoh, ada ini sedang kita kedatangan tamu, kita tamu di sini berkunjung ke sini, ini nggak terlalu perlu. Nggak terlalu perlu. Oh, ini kami sedang masak untuk ini, masak gorengan, masak apa, nggak terlalu perlu. Ya, ini nasihat. Apa yang kita lakukan untuk kaum muslimin tidak terlalu perlu untuk diekspos, kecuali untuk memberi laporan kepada yang memberikan donasi, dan kecuali untuk menggalang dana. Pun untuk keperluan pribadi nggak terlalu penting. Wawancara, saya kenal beberapa orang yang saya lihat masih seperti itu, dan saya mencintai beliau karena Allah, lebih baik dijauhi. Wawancara, apa perasaan untuk sampai di sini melihat begini, nggak terlalu penting itu. Ya, tidak terlalu. Beramal, nggak usah selamanya divideokan, dikontenkan, kecuali untuk laporan donasi. Itu pun hanya perlu pakai foto ataupun hal yang semisalnya. Ya, kalau seandainya diperlukan untuk tidak nampak manusianya, itu lebih baik. Ya, jangan bermudah-mudah. Jaga kalbu kita. Ria itu sangat tipis, dan kita tidak ingin masuk 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Alim, ahli baca Quran. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengerjakan amalan-amalan besar di sisi Allah, tetapi di sisi Allah mereka dibakar amalkan di dalam neraka akibat tidak ikhlas. Maka jagalah keikhlasan. Saya sangat apresiasi bagi para relawan yang sudah sampai ke daerah, yang sampai hari ini masih membantu, dan membantunya tanpa harus di video, tanpa harus diwawancarai, kecuali kalau untuk keperluan dokumentasi agar bantuan sudah tersampaikan, sih untuk diperlukan apa, dan adapun untuk wawancara nggak terlalu penting. Ya, jaga hati, itu sangat penting. Ini nasihat bagi relawan ya, bukan bagi yang terkena musibah ya. Adapun yang terkena musibah,
berhak untuk memberitahukan ini keadaan kami sekarang di sini. Mudah-mudahan ada kaum muslimin yang bisa membantunya sehingga terjadilah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu nasihat. Jadi intinya tidak, jika diperlukan untuk difoto dokumentasi boleh, tetapi jangan berlebihan. Baik Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya untuk Ini yang terakhir ya. baik Ustaz. Eh, Pertanyaan atau penanya berikutnya kami persilakan untuk Ibu Ratnawati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Afwan Ustaz izin bertanya. Bagaimana pendapat mayoritas ulama Ustaz mengenai nasib pelaku dosa besar jika di akhirat ia meninggal sebelum sempat bertobat ya Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar jika mati di atasnya dan belum sempat taubat, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain kesyirikan, bagi siapa yang dikehendakinya. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar, orang yang mati saat berzina, orang yang kecanduan minum khamr sampai mati, orang yang makan harta riba, belum bertobat darinya, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Dan ini berbeda dengan pendapat kaum Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir, khalidun mukhallad finnar, dia kekal abadi dalam neraka. Dan juga berbeda dengan pendapat kaum Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar imannya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq, iman Jibril alaihissalam, tidak berkurang sama sekali. Salah satu penyebab dari kenapa terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah ini, kaum Khawarij dan kaum Murji'ah menganggap iman itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Jika dia melakukan sesuatu, maka menurut kaum Khawarij keluar satu kesatuan. Sedangkan kaum Murji'ah satu kesatuan juga. Jika dia melakukan dosa, selama masih beriman, maka dia tidak berubah keimanan. Karena satu kesatuan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Bagaimana hadis Rasulullah SAW? Iman itu tingkat-tingkatan. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang, ya lebih. Iman itu bertambah dan bertambah. Yazidu bitta'u yang kusulimas. Bertambah dengan taatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa iman itu yatajazza. Iman itu adalah berbagian-bagian. Berbagian, tidak satu kesatuan. Nah, itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara murtakibil kabir, hukum pelaku dosa. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhal. Syukran, Ustaz. Tapi para ikhwah dan akhwat jamaah mengaji, semoga Allah muliakan kita semua. Alhamdulillah kita telah mendengar dan menyimak faedah dan ilmu ini disampaikan oleh Ustadz. Semoga bisa menjadi keberkahan untuk Ustadz dan juga untuk kita semuanya. Semoga juga Allah memudahkan kita untuk kembali berjumpa pada pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan untuk kesalahan selama kajian berlangsung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair.